Selamat datang di Suara Reboan, Suara Perubahan versi podcast. Reboisasi. Jadi versi podcastnya. Ini kita sekarang udah datang ke episode kedua ya. Jadi episode kemarin kita bersama Hanum dan Grady. Sekarang kita ada karakter baru coy. New character unlock. Ada Jilul di sebelah kanan saya. Halo. Jilul ini kalau Grady kan kemarin sebagai pemerhati politik ya. Sekarang ahli polusi. Iya, gua pemerhati apapun. Semuanya gua semua perhatiin. bisa. Kalau Jilul mau sebagai apa lo? Gue menggantikan Maria kemarin jadi jurnalis lah. Gitu. Oke, Jilul sekarang sebagai jurnalis statusnya ya. Jadi dia akan berbicara dengan kapasitas sebagai jurnalis. Nah, di episode kedua kali ini kita akan ngerespon si Suara Reboan yang versi yang episode keberapa sih polusi itu? 4 atau 5 ya pokoknya tentang yang polusi lah. Jadi kita akan membahas tentang polusi yang dibahas di Suara Reboan beberapa minggu yang lalu ya. Dan sampai saat ini sebenarnya masih relevan sih karena masalahnya masih berantai ya. Masih banget. Pasien di rumah sakit masih bertambah. Bahkan anaknya teman saya sekarang kena pneumonia gara-gara ISPA. Padahal dia naik mobil tiap hari. Tapi tetap kena ISPA. Entah kenapa, tapi yang pasti gara-gara polusi bisa jadi. Nah, bicara tentang polusi ya, sebenarnya ada satu poin menarik yang di-highlight di Suara Reboan tentang polusi ini, yaitu udara itu sebagai hak. Ya, Benar gak? Betul. Coba, udara itu bersih. Udara bersih itu hak setiap warga. Tapi itu kan nggak ada dalam konstitusi sebenarnya. Tapi ya kan gini, sebetulnya kenapa udara bersih itu adalah hak? Karena udara bersih itu kan kalau istilahnya tuh ya apa ya nyebutnya ya, kalau ya susah sih kalau nyebut gampang ya, tapi bahasa konsepnya tuh barang publik lah gitu. Nah, kalau barang publik itu kan berarti dia punya publik ya, punya warga, berarti semuanya tuh punya akses ke sana yang sama, setara. Jadi kalau mau siapapun gitu kan, latar belakang sosialnya apapun ya dia harus punya hak itu. Cuman kan masalahnya polusi ini kan justru mencerabut hak itu kan. Karena nggak ada udara bersih, makanya dampaknya kemana-mana tuh, ke kesehatan. Kan banyak tuh kan yang jatuh sakit, rumah sakit tiba-tiba naik tuh kasus, kalau nggak salah yang terkait dengan kardiovaskular, terkait dengan pernapasan, kan naik itu gara-gara polusi kan. Sama ada kerugian ekonomi, itu miliaran tuh tiap tahun. Nah itu gimana sih maksudnya, kok dari udara terus tiba-tiba bisa nyambung ke kerugian ekonomi, itu perhitungannya gimana ya? Oh ya, karena kan gini ya, kan udara itu kesehatan ya, itu kan ngaruhnya ke kesehatan. Kalau misalnya udaranya kotor, lingkungannya tercemar, berarti kan kesehatan masyarakatnya menurun. Ekonomi itu kan digerakkan oleh mana? Oleh manusia kan? Iya. Kalau manusianya sakit ya berarti produktivitasnya berkurang. Nah, di situ kerugiannya, di situ ditambah beban kesehatan secara cost-nya ya, secara biayanya kan bertambah. Rumah sakit itu kan nanganin pasien-pasien itu kan ada biayanya tuh. Gak murah itu tuh biayanya tuh. Dan apalagi kalau itu ditanggung oleh negara ya, ditanggung pemerintah lewat skema BPJS Kesehatan, berarti kan dana yang dikucurkan untuk penanganan masalah ISPA, masalah jantung, yang masalah-masalah terkait dengan polusi itu bertambah tuh. Jadi masalah ini tuh bisa sifatnya tuh multidimensional. Gitu bahasanya. Jadi dimensi satu ke dimensi lain tuh saling terkait. Multiverse enggak? Gitu. Multiverse enggak juga sih. Multidimensional yang benar lah. Dapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.